Beberapa hari menjelang Hari Majapahit, 10 November 1336 Masehi. Bulan yang baru berumur 1 hari setelah ditilem tampak berbeda di angkasa. Seorang laki-laki tinggi dan berbadan tegap menatap ke langit. Matanya menerawang kegugusan bintang yang bertaburan. Lelaki berusia sekitar 35 tahun itu terlihat gundah. Wahai bintang di langit, apakah yang dapat aku lakukan untuk mempersatukan Nusantara? Namun pertanyaan itu hanya menggema di dalam hatinya. Tidak ada jawaban dari langit yang tinggi di sana. Junjungannya tadi siang telah memanggilnya dan mengisyaratkan akan melantiknya menjadi Mahapati Amangkubumi. Hari Majapahit adalah hari kelahiran Kerajaan Majapahit yang ditetapkan pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja pada 10 November. Mahapati Amangkubumi sesungguhnya suatu jabatan yang tidak berani ia impikan, sama sekali tidak terpikirkan olehnya untuk mencapainya. Ketika baru masuk ke jajaran pasukan Bayangkara sekitar 20 tahun lalu, sama sekali tidak terbayangkan olehnya bahwa suatu saat ia akan mencapai jabatan Mahapati Amangkubumi. Jabatan itu adalah jabatan yang paling berkuasa setelah junjungan sendiri. Sebenarnya Mahapati Amangkubumi Aryatada atau lebih dikenal dengan nama Empu Krewes beberapa tahun yang lalu telah memberi saran kepada Sri Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, Jaya Wisnuwardhani, agar memilih Gajah Mada untuk menggantikannya. Namun Gajah Mada dengan halus menampik saran Aryatada dan tawaran Sri Ratu. Ketika itu ia merasa belum benar-benar berjasa terhadap kerajaan Mahapati. Apalagi situasi pemerintahan agak kacau karena Sedang dan Keta hendak memberontak. Aryatada sendiri sudah lanjut usia dan merasa bahwa fisiknya tidak memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan karena sering sakit-sakitan. Padahal untuk menjadi pelaksana pemuncak kekuasaan di bawah Sri Ratu diperlukan kebugaran jasmani yang luar biasa. Aryatada yang bijaksana dengan mati hatinya yang tajam bisa melihat bahwa anak muda yang bernama Gajah Mada memiliki kelebihan daripada pejabat kerajaan yang lain. Ia nampak berkilau seperti mutiara putih yang terlempar di hamparan pasir. Itulah sebabnya Aryatada tetap menyodorkan nama Gajah Mada sebagai calon pengganti dirinya, meskipun Gajah Mada telah menampiknya. Kini alasan untuk menolak seperti beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Apalagi dalam perang menghadapi Sadeng dan Keta, Gajah Mada nampak semakin berkilau karena ia mampu membunuh senopati-senopati utama dari Sadeng dan Keta yang memberontak. Kemampuannya sudah teruji dalam kedua perang besar itu. Rakyat Gajah Mada terperanjat ketika siang tadi ia dipanggil untuk menghadap Sri Ratu. Dalam ruangan khusus tempat menerima tamu telah menanti Sri Ratu dan suaminya, Sri Kertawardhana yang duduk di dampar kencana. Di sebelah dampar kencana terdapat sebuah kursi yang sedikit lebih rendah. Di kursi itulah Mahapati Amangkubumi Aryatada yang sudah uzur itu duduk. Gajah Mada memasuki ruangan khusus itu dan menghaturkan sembah. Duduklah Kang Mas. Hamba mengaturkan sembah membakti kepada Sri Ratu, Tuanku Sri Kertawardhana dan Mahapati Amangkubumi Aryatada, kata Gajah Mada sambil menangkup kedua tangannya di depan hidung. Sembah penggaptianmu aku terima Kang Mas, jawab Sri Ratu lalu melanjutkan. Kang Mas, seperti beberapa tahun yang lalu, aku masih menawarkan untuk menjadi Mahapati Amangkubumi, menggantikan Paman Aryatada. Aku berharap Kang Mas tidak menolaknya lagi, karena sekarang Mahapati sudah dalam keadaan tenang. Pemberontakan Sedeng dan Keta sudah berhasil. Kang Mas padamkan, ujar Sri Ratu. Gajah Mada tafakur sejenak. Ia menundukkan kepalanya. Gajah Mada yang merasa sudah tidak ada pilihan lagi kecuali menerima tugas dan tanggung jawab itu. Kemudian menangkapkan kedua tangannya di depan hidung, lalu menjawab, Sendika dawuh. Sebenarnya sebagai orang prajurit ia harus melaksanakan beban yang dilimpahkan di atas pundaknya. Tidak bisa tidak. Sri Ratu sudah cukup bersabar untuk menanti kesediaannya guna memangku jabatan Mahapati Amangkubumi
yang hendak ditimbang terima kasihkan kepada Gajah Mada. Namun Sri Ratu juga memahami sifat Gajah Mada yang teguh dalam sikapnya. Apabila ia sudah berkata tidak, sangat sulit untuk membelokkannya. Sri Ratu sudah mengenal dengan baik sikap dan sifat itu, karena Gajah Mada pernah menjadi patihnya ketika Sri Ratu masih berkuasa sebagai Bhre-Korahuripan. Apabila sudah demikian, besar kepercayaan Sri Ratu Tuanku Sri Kertawijaya dan Tuanku Mahapati Amangkubumi Aryatada, maka tidak ada alasan lagi bagi hamba untuk menolaknya. Baiklah Tuanku sekalian, hamba bersedia memikul tugas dan tanggung jawab itu. Sri Ratu Sri Kertawardhana dan Mahapati Amangkubumi Aryatada hampir berbareng mengangguk-ngangguk kepala. Wajah mereka nampak sumringah, gembira. Dengan kesediaan Gajah Mada menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Mahapati Amangkubumi, maka dapat terjadi penggantian pejabat tanpa harus terjadi kekosongan jabatan. Terima kasih atas kesediaanmu untuk menggantikan Pamanda Aryatada yang sudah lanjut usia, jawab Sri Ratu. Sri Ratu menghela nafas lega. Sri Ratu gembira karena Aryatada sering sakit-sakitan karena faktor usianya. Sehari masuk, sehari tidak. Demikian lalu terjadi dalam sepekan. Kondisi Aryatada itulah yang membuat Sri Ratu agak khawatir. Meskipun dapat memakluminya, Sri Ratu khawatir bahwa dalam keadaan yang demikian, ada saja orang-orang yang mengetahui kelemahan kerajaan Majapahit dan memanfaatkannya. Mereka dapat mempergunakan kesempatan itu untuk mengadakan makar atau memberontak. Apalagi jika Aryatada wafat semasa memegang kendali roda pemerintahan sebagai Mahapati Amangkubumi. Kekosongan jabatan itu dapat pula menjadi bahan perebutan kekuasaan bagi para senopati yang merasa punya kekuatan dan kemampuan. Apabila terjadi demikian, maka kekuatan Majapahit akan terpecah belah dari dalam. Akan terjadi saling tikam dan antara para prajurit lainnya, yang pada gilirannya hal itu akan menorak-porandakan kekuatan tempur kerajaan Majapahit. Baiklah Kang Mas akan aku lantik pada saat hari Majapahit yang tinggal beberapa hari lagi. Untuk itu aku minta kesiapan lahir dan batin Kang Mas untuk menerima jabatan itu, ujar Sri Ratu. Sendika dawuh tuanku, jawab Gajah Mada. Tidak ada lagi pembicaraan penting lainnya yang harus mereka percakapkan. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri dari ruangan khusus itu setelah mengaturkan sembah. Meskipun ia telah menyanggupi untuk menerima jabatan itu kepada junjungannya, namun lelaki tegap itu tidak mau kesanggupannya itu membuat kecewa junjungannya yang telah memberikan kepercayaan demikian besar, bahkan sangat-sangat besar. Lelaki tegap berbadan kokoh itu terlenjang dada. Sebuah selempang yang melilit lehernya menjurai ke pinggangnya, dan ujungnya diselipkan ke bawah ikat pinggang lebar yang membelit pinggangnya. Selempang yang terbuat dari emas itu beratahtakan batu permata berwarna-warni dengan bentuk lingkaran yang makin ke bawah makin melebar. Pada bagian bawah selempang itu terdapat sebuah medali emas berbentuk bulat sebesar lingkaran yang terbentuk dari jempol dan telunjuknya. Medali itu adalah Surya Majapahit. Hanya sedikit sekali orang di Majapahit yang berhak menggunakan medali sejenis itu, karena medali itu adalah medali jabatan bagi para petinggi kerajaan Majapahit. Rambutnya yang hitam lebat sebagian digelung ke atas dan sebagian lagi terurai ke belakang hingga sedikit di bawah pundak. Di kedua telinganya kiri dan kanan terdapat masing-masing sebuah sumping yang indah. Pada lengan kiri kanannya terdapat sebuah gelang yang cukup besar yang juga terbuat dari emas. Sepotong kain putih melingkar di kepalanya berbentuk destar. Warna destar yang putih itu kelihatan semakin menonjol karena badan dan anggota tubuhnya berwarna sawo matang. Namun destar itu hanya sesekali saja dikenakannya, termasuk pada malam itu. Ia mengamati satu demi satu bintang bintang di langit dan melontarkan pertanyaan dari dalam hatinya. Ia tidak kecewa karena tidak ada jawaban yang diperoleh dari sana, sebab ia menyadari bahwa bintang itu tidak bisa bersuara seperti manusia. Percakapan itu menjadi monolog semata. Ia bertanya di dalam hati dan hatinya sendiri yang menjawabnya. Ia harus berbuat sesuatu pada saat pelantikannya menjadi Mahapati yang tinggal beberapa hari lagi. Ya,
Ia harus meletakkan dasar pijakan yang menjadi ciri khas menembus batasan waktu ke masa depan. Ia harus meletakkan dasar monumental yang akan dikenang oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan generasi yang masa mendatang. Namun apakah yang dapat dia lakukan untuk meletakkan dasar monumental itu? Ia berpikir sejenak. Apakah ia akan mengucapkan janji prajurit? Betapa sederhananya apabila hanya sekedar janji. Apakah bentuk ucapan yang nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar janji? Sumpah. Ya, sumpah. Ia akan mengucapkan sumpah pada saat pelantikannya menjadi Mahapati. Tetapi sumpah apa? Yang diketahuinya tentang sumpah hanyalah sumpah Sukala Brahmacari. Sumpah yang sering diucapkan oleh para pembelajar untuk menempuh pendidikan yang bersungguh-sungguh. Tetapi apakah sumpah semacam itu cukup tepat untuk diucapkan pada saat pelantikan menjadi Mahapati? Gajah Mada masih mendongak ke langit sambil berpikir. Ia kemudian berketetapan hati untuk bertanya kepada gurunya. Gajah Mada ingin meminta pertimbangan kepada dua orang yang sangat dihormatinya. Pertama kepada gurunya dan kedua pejabat tinggi yang menangani urusan keagamaan, yaitu Dharma Dayaksa Ringkasiwan yang mengurus perihal agama Hindu Shiva, dan Acaraya Siwestasang Arya Harasraja kepada gurunya. Gajah Mada menanyakan apakah ia diperkenankan mengucap sumpah Sukala Brahmacari jika ia mempunyai kegayuhan. Apakah tekadmu itu sudah bulat, Nger? Tanya gurunya. Karena sumpahku Suka Brahmanca adalah sumpah yang sangat berat. Sudah guru. Berkat bimbingan gurunya itu, Gajah Mada hampir mencapai alam moksa yang selalu menjadi idaman para ahli agama atau bahkan pratapa. Sebelum engkau melaksanakan sumpah Sukala Brahmacari itu, sebaiknya engkau pikirkan baik-baik, Nger, kata gurunya. Tekadku sudah bulat, guru. Tidak ada lagi yang bisa membelokkan niatku untuk mengucapkan sumpah Sukala Brahmaca itu. Gurunya mengangguk-ngangguk kepalanya. Ia mengenal watak dan sifat Gajah Mada yang sering sangat keras dalam tekad. Ia tidak akan menyudahi sesuatu urusan belum segala hal yang berkaitan dengan urusan itu tercapai. Kau perlu memikirnya matang-matang, Ger, supaya engkau tidak menyesali di kemudian hari, kata gurunya lagi. Aku rasa aku tidak akan menyesal. Apakah keguyuhanmu itu, Ger? Aku tidak akan kawin, menikah atau menyentuh wanita jika kegoyaanku untuk mempersatukan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran kerajaan Majapahit ini belum tercapai, kata Gajah Mada tegas. Gurunya termenunjuk sejenak. Ia tidak memberikan jawaban yang secara langsung yang bisa memuaskan hatinya. Gurunya juga tidak ingin membelokkan atau mematahkan niat Gajah Mada untuk mengucapkan sumpah sebagai pantangan sebelum kegayuhan itu tercapai. Sungguh berat kegayuhanmu itu, Ger. Aku sadar keguyuhanku itu berat, guru. Sebaiknya engkau tanyakan hal itu kepada Dharma Dayaksa Ringkasiwindang, Acara Siswete Sang Arya Harsaraja saja, Ger. Ia lebih memahami mengenai hukuman agama. Aku sendiri mengaku bahwa pengetahuanku di bidang itu belum mumpuni, ujar gurunya. Karena pertanyaan itu belum bisa terjawab secara runtas, Gajah Mada melaksanakan perintah gurunya untuk bertanya kepada Dharma Dayaksa Ringkaswiya dan Acara Siweswara Sang Arya Harasraja pada hari berikutnya. Ia pun pergi ke rumah Dang Acaraya. Di rumah yang sangat sederhana itu, Dang Acaraya tinggal. Rumahnya sangat sederhana, terletak agak di luar kota raja, di tepi kota sungai kecil. Air sungai kecil itu melintas halaman rumah itu. Gemercek air sungai terdengar dari pendapa rumah. Sebuah jembatan kayu membentang di atas sungai kecil itu. Tepian sungai kecil itu diberi tanggul sehingga bisa menahan lupaan air sungai jika terjadi hujan lebat di hulu sungai. Meskipun tidak pernah banjir, letak pendapat rumah itu agak ditinggalkan. Rumah itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa di situ tinggal seorang pejabat tinggi Kerajaan Majapahit bidang keagamaan. Dari pendapa itu bisa terlihat ikan berwarna-warni yang berenang di sungai. Agaknya di aliran sungai kecil diberi jaringan bambu, sehingga ikan tidak bisa meninggalkan halaman rumah itu. Di depan rumah berdiri dua batang pohon jati emas yang rimbun. Di sudut-sudut halaman yang lain terdapat pohon maja, yang meskipun belum beberapa besar namun sudah berbuah lebat.
Di sisi-sisi halaman yang lain terdapat tumbuhan pohon buah-buahan dan bunga-bunga berbagai jenis seperti soka, jembiring, mawar, melati, dan kenanga. Maaf dang acara, apakah Ingsun boleh mengajukan pertanyaan? Tanya Gajah Mada. Mereka duduk di atas tikar pandana yang digelar di pendopo rumah itu. Tentu saja boleh, anak mas. Apakah yang hendak anak mas tanyakan kepadaku? Tanya dan acaranya dengan perasaan sedikit berdebar-debar. Namun sebagai seseorang yang sudah banyak mengalami asam geram kehidupan, debaran di hatinya itu tidak nampak di permukaan wajahnya yang kelihatan lembut dan penuh welas asih. Dang Acaraya telah mengenal Gajah Mada karena mereka pernah beberapa kali bertemu dalam pisauan agung yang digelar di gedung Paseban, Keraton Wilawatika. Apakah Ingsun boleh mengucapkan sumpah Sukala Brahmacari dengan Acarya? Tentu saja tidak ada halangan apapun untuk mengucapkan sumpah Sukala Brahmacari. Tetapi apakah guguyuanmu sampai akan mengucapkan sumpah Sukala Brahmacari yang sangat berat itu? Gegayuhanku adalah mewujudkan dan menyatukan kepulauan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran kerajaan Majapahit, kata Gajah Mada. Dengan acara kagum dengan tokoh muda yang mempunyai kedudukan tinggi dan mendapat kepercayaan yang sangat besar dari Sri Ratu. Di atas pundak anak muda inilah masa depan Majapahit dipertaruhkan. Sungguh berat bunyi sumpahmu anak mas, kata Dang Acara Siwewesa, sang Arya Harasara Raja. Petinggi agama Hindu itu berpikir sejenak. Kepalanya menekur menatap tikar pandan yang mereka duduki. Pandangan mata seolah-olah menghitung-hitung garis silang menyilang yang ada pada lembaran tikar pandan itu. Setelah beberapa saat berlalu, ia berkata, sebaiknya bungkus saja sumpah itu dengan sumpah Amuktipalapa, yang intinya juga tidak berbeda, yaitu tidak akan menikmati segala sesuatu kesenangan hidup, termasuk makan, kekayaan, kemewahan, dan termasuk wanita. Sebab kalau mengucapkan sumpah Sukala Brahmacari, anak mas akan menjadi bahan tertawaan orang, seolah-olah tersedia mengorbankan diri untuk mempersatukan kepulauan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran kerajaan Majapahit. Anak mas akan seperti sepotong lilin yang rela membakar dirinya demi menerangi orang-orang lain. Ingsun tidak takut ditertawakan orang. Sumpah ini tidak main-main. Gajah Mada tidak bersumpah palsu. Aku percaya anak mas bisa melaksanakan sumpah itu. Tetapi sebaiknya tidak semata-mata mengucapkan sebagai Sukala Brahmacari. Sebab biasanya sumpah Sukala Brahmacari itu diucapkan oleh seorang pelajar yang guguyuhannya adalah akan menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Aku menyarankan anak mas membungkus sumpah itu dengan sumpah Amuktipalapa. Kesannya jauh lebih gagah daripada hanya sekedar Sukala Brahmacari. Meskipun hakikatnya tidak berbeda, namun apabila anak mas membungkus sumpah Sukala Brahmacari itu dengan sumpah tidak akan memakan palapa, aku rasa tidak akan ada yang akan mentertawakanmu. Padahal dalam inti sumpah tidak akan memakan palapa itu juga berarti tidak akan menikmati segala kesenangan dunia, berupa makanan, minuman, kemewahan, duniawi, dan tentu saja termasuk tidak menyentuh wanita. Tutur Danang Acaraya. Terima kasih Danang Acaraya. Sumpah Amuktipalapa memang lebih gagah kedengarannya. Ingsun setuju, itu yang ingin Ingsun cari. Terlihat wajah Gajah Mada menjadi puas. Apa yang dicarinya ternyata diperoleh dari Dang Acaraya. Kapan dan di manakah anak mas akan mengucapkan sumpah Amuktipalapa itu? Tanya Dang Acaraya. Ingsun akan mengucapkan pada saat pelantikan menjadi Mahapati Amangkubumi, beberapa hari lagi pada hari Majapahit, jawab Gajah Mada. Bukankah Dang Acara sudah mendapat pula undangan untuk menghadiri acara pelantikan Ingsun sebagai Mahapati Amangkubumi? Sudah, aku akan hadir dalam acara itu. Satu hal lagi dengan Sukala Brahmacari atau yang dibungkus menjadi sumpah Amuktipalapa itu, apakah akan juga memudahkan jalanku untuk mencapai pintu moksa di kelak kemudian hari? Maksud anak mas? Tanya Dang Acara sambil mengernyitkan keningnya. Pertanyaan Gajah Mada itu mengherankannya. Gajah Mada yang masih sangat muda dibandingkan dengan dirinya, ternyata telah memikirkan tentang alam kekal di kemudian hari itu. Beberapa tahun yang silam Ingsun pernah dibimbing oleh guruku
menuju alam jiwani dan hampiri memasuki pintu moksa, yang dari dalam pintu itu keluar cahaya menyilaukan, kata Gajah Mada. Lalu, Ingsun segera sadar bahwa belum saatnya memasuki alam moksa tersebut. Selain itu, guru Ingsun juga mengatakan, jika menemukan pintu moksa maka jangan mencoba untuk memasukinya, karena tidak akan bisa pernah kembali, kata Gajah Mada. Kini Dang Acaraya mulai menyadari bahwa orang yang berada di depannya bukan orang sembarangan. Tidak banyak orang yang bisa melepas rohnya menuju alam jiwani dalam keadaan sadar, lalu bahkan bisa mengambil keputusan yang tepat ketika sudah hampir memasuki pintu moksa. Sungguh luar biasa pengalaman itu. Jika sudah pernah hampir mencapai alam moksa dengan memasuki pintu yang bersinar menyilaukan itu, maka aku rasa tidak akan ada hambatan apapun apabila kelak anak mas ingin mencapainya kembali. Namun yang penting bagi anak mas adalah harus berusaha menjaga kesucian hati, seperti waktu memasuki alam jiwa pertama kali itu. Selanjutnya mampu atau tidak untuk memasuki pintu alam moksa itu tergantung pada seberapa keras upaya dan tekadmu sendiri. Apakah gurumu itu masih ada, anak mas? Masih ada. Aku baru saja kemarin menjunjungnya untuk menanyakan hal yang sama kepada guru. Namun guru memberi saran kepadaku untuk menemui Dang Acaraya. Perkataan Gajah Mada yang mengantarkan gurunya memberi saran kepada untuknya menemui dirinya sungguh menarik perhatiannya. Tentu gurunya itu mengenal dengan baik dirinya. Siapakah nama gurumu itu dan di manakah beliau tinggal? Guru tidak pernah mau menyebut namanya, jadi Ingsun sebut saja guru, guruku. Namun karena guru selalu menggunakan pakaian putih, maka orang menyebutnya Kiai Galuh Putih. Guruku tinggal tidak jauh dari dermaga ujung Galuh. Di depan rumahnya berdiri sepasang pohon jati emas. Jikalau Dang Acaranya ingin ke sana, Ingsun bersedia mengantarkan, kata Gajah Mada. Kiai Galuh Putih? Benar. Dang Acara mulai menduga-duga siapakah sebenarnya Kiai Galuh Putih, guru dari Gajah Mada itu. Namun pertanyaan itu disimpangnya di dalam hati. Terima kasih, biarlah nanti aku sedang tidak sibuk cari sendiri gurumu itu, ujar Dang Acaraya. Gajah Mada lalu memberikan ancar-ancar menuju padepokan gurunya itu kepada Dang Acaraya. Sang Arya Harsana Raja pun menyimaknya bagi-bagi dan memeterkan ke dalam relung ingatannya. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Gajah Mada pun berpamitan. Baiklah Dang Acara, Ingsun mohon pamit. Lain kali Ingsun datang untuk kemari memohon petunjuk-petunjuk kaweruh ring urip. Silakan anak mas, pintu rumahku terbuka siang dan malam bagi anak mas, kata Dang Acara sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Gajah Mada pun kemudian melepaskan tali kendali kudanya yang tadi diikatkan pada sebatang pohon kecil di depan rumah Dang Acaraya. Setelah sampai di luar pintu regol halaman, Gajah Mada segera meloncat ke atas kudanya. Sekali lagi ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Dengan Acarya pun membalasnya dengan mengungkapkan dua dada di tangan di depan dada. Kuda itu berdarap ketika kedua lututnya menjepit perut kuda itu. Mahapati Gajah Mada telah berikrar dengan mengucapkan sumpah Amuktipalapa. Ia telah bersumpah pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi untuk memersatukan Nusantara. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, beliau Gajah Mada Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada berucap, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Padang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada menjadi Mahapati Amangkubumi sebagai wilayah Nusantara yang disebutkan dalam sumpahnya itu belum dikuasai kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada tidak hanya sekedar bersumpah untuk membuktikan sumpah itu, maka ia memanggil rekannya Rekrean Nala untuk diberi tugas sebagai Senopati Amangcanegara.
Rakyanala Andi dipanggil karena Ingsun ingin memberi tugas untuk memperkuat armada laut Kerajaan Mahapati, kata Gajah Mada yang sedang dihadapi oleh Rakyanala di Istana Kepatihan. Tak lama setelah pelantikannya menjadi Mahapati Amangkubumi. Apakah tugasku itu, Kang Mas Mahapati? Tanya Rakyanala dengan air muka penuh tanda tanya. Tugasmu adalah mempelajari kemampuan armada laut kerajaan, lalu mempelajari kekuatan dan kelemahan kapal Jung. Ingsun rasa Ingsun tidak salah pilih, Adi. Yang paling tepat untuk melaksanakan tugas ini hanyalah engkau, Adi Rakyanala, yang selama ini menjadi inti kekuatan armada laut Majapahit, kata Gajah Mada menjelaskan kepada Rakyanala. Adinala memang armada kapal Jung ini dahulu dibangun oleh pendiri Majapahit, Raden Wijaya, yang melihat bentuk kepala Jung milik pasukan Kaisar Mongol Kubailahan dari dinasti Yuan yang datang dan ditinggalkan dan terlatih ini. Tetapi Ingsun ingin agar armada kapal Jung ini ditambah, dan panembahan kapal yang baru itu tidak sekedar menambah jumlah, namun juga memperbesar ukuran, memperbaiki bentuk, kelincahan dan kecepatannya di laut. Tetapi kenapa Kang Mas Mahapati Gajah Mada menunjukkan untuk melaksanakan tugas berat ini? Bukankah masih banyak perwira Majapahit yang lebih tepat daripada aku? Tanya Rakyanala. Kenapa, Adi? Karena sebagian Mahapati Ingsun tentu tidak bisa memusatkan perhatian untuk membuat, memperbaiki, dan memperkuat armada kapal Jung Kerajaan Majapahit. Padahal kalau Ingsun ingin Sumpah Amukti Palapa terlaksana, maka Kerajaan Majapahit harus mempunyai armada laut yang paling kuat di seluruh jagat ini. Apakah tidak salah memilih aku, Kakang? Ingsun rasa tidak ada pilihan, Adi. Yang paling tepat untuk melaksanakan tugas ini hanyalah engkau. Pertama, karena Adi adalah satu-satunya orang yang dapat Ingsun percaya. Kedua, karena Adi adalah salah satu perwira yang mampu berenang dengan cepat, baik di air tawar maupun di air laut. Bahkan ketika kita mengguru di Padepokan, Adi juga sudah mendapat ilmu memperingatkan tubuh sehingga bisa mengepung seperti mampu perjalanan, bahkan berlari di atas air laut. Bukankah ilmu pencaksilat dan ilmu meringankan tubuh Adi Rakyanala yang sangat ini tertinggi di Kerajaan Majapahit itu? Kakang terlalu memuji. Sebelum aku menjawabnya, bolehkah aku meminta waktu barang 1-2 hari untuk memikirkan perintah Kakang Mahapati itu? Baiklah, Ingsun beri waktu 2 hari untuk memikirkannya. Adi boleh mempertimbangkan baik-baik. Jika Adi telah setuju untuk menerima jabatan itu, Adi akan Ingsun hantarkan menghadap Sri Ratu guna mendapat pengesahan beliau berupa serat kekancingan. Demikianlah, maka 2 hari kemudian Rakyanala telah menghadap kembali ke Istana Kepatihan. Dengan berseri-seri Gajah Mada menyambut kedatangannya. Gajah Mada yakin Rakyanala tidak menolak tawarannya untuk menjadi Senopati Amancanegara yang membawai armada laut Majapahit. Gajah Mada yakin kepada sikap Rakyanala karena ia sudah mengenal watak dan sifat Nala yang jarang menolak tugas. Sebagai saudara perguruan, ia sudah mengenal sifat Rakyanala sejak kecil. Mereka sudah cukup lama saling mengenal sikap dan tabit masing-masing. Jika suatu tugas sudah disanggupinya, maka tugas tersebut akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tugas itu akan dilaksanakan secara tuntas. Sifat adik seperguruannya yang bersungguh-sungguh itulah yang membuatnya berhasil. Setiap tugas pantang ditinggalkannya sebelum selesai. Bagaimana, Adi? Apakah engkau sudah mengambil keputusan atas jabatan sebagai Senopati Amancanegara yang Ingsun tawarkan? Tanya Gajah Mada. Setelah mereka duduk di padapa di atas hamparan permadani halus yang digelar di tengah ruangan. Sudah, Kakang Mahapati, keputusanku sudah bulat untuk menerima tugas itu. Kepercayaan itu sungguh suatu anugerah yang sangat tinggi bagiku, jawabnya bersemangat. Gajah Mada mengangguk-angguk kepalanya. Ia memandang lurus ke mata Rakyanala yang masih saudara seperguruan itu. Gajah Mada kembali mengenalkan supaya tugas apa yang harus ditambah oleh Nagaraya. Jika demikian, hanyalah sebagai seorang prajurit aku siap melaksanakan tugas itu, Kakang. Apalagi semua anggota keluargaku tidak berkeberatan jika aku melaksanakan tugas itu, jawab Rakayat.
Baiklah, jika demikian maka sekarang juga kita menghadap Paduka Sri Ratu. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.